Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Bab 671. Pangeran Xiaonan juga melihat ke arah Tang Zichen, tidak tahu siapa itu karena dia belum pernah melihat wajah asli Tang Zichen. Qi Xueyun sibuk berkata, "Tang Zichen, apa yang kamu lakukan di sini?" Pangeran Xiaonan terkejut, itu adalah Tang Zichen. Tang Zichen berjalan mendekat dan berkata, "Xueyun, aku datang untuk melihat berapa banyak tempat yang telah kamu menangkan. Siapa orang ini? Apakah dia yang baru saja mengatakan dia mencapai bakat bawaan pada usia 22?" Qi Xueyun berkata, "Yah, itu dia." Dia juga mengatakan bahwa hanya butuh 10 tahun baginya untuk mencapai bawaan tengah. Tang Zichen memandang Pangeran Xiaonan dan bersenandung, sungguh perbandingan yang megah. Seorang pria berusia 30-an, masih ingin makan rumput muda dengan sapi tua. "Tang Zichen, kamu..." Pangeran Xiaonan sangat marah dan bertindak lebih jauh dengan mengatakan bahwa dia adalah seekor sapi tua yang memakan rumput muda. "Kamu apa kamu? Jangan keluar dulu." "Hahaha, Tang Zichen, jangan lupa aku putra sejati keluarga kerajaan. Apa kamu hanya seekor anjing di samping 40 pangeran?" "Pah!" Tang Zichen menamparkan Pangeran Xiaonan. "Pangeran!" Beberapa pengikut itu sibuk berteriak. Tang Zichen berkata, "Beraninya kamu menghina 40 pangeran. Yah, saya akan melaporkan masalah ini kepada 40 pangeran. Saya ingin melihat apakah Anda, anjing pangeran Nan, benar-benar berani bekerja dengan 40 pangeran." "Tang Zichen, tunggu aku, kita lihat saja." Pangeran Xiaonan kesal. Tang Zichen, bagaimanapun, adalah menteri pembantu dari 40 pangeran dan juga bakat kekaisaran. Dia adalah seorang pangeran, tetapi dia memiliki sedikit keuntungan untuk dibicarakan, jadi dia hanya bisa pergi dulu. "Terima kasih, Tang Zichen." "Sama-sama, Xueyun. Kamu hebat, kamu memenangkan tempat pertama, kamu benar-benar memiliki masa depan yang hebat. Kamu orangnya, aku tidak sebagus kamu, kamu sudah menjadi menteri pembantu pangeran." "Hahaha, ini bukan apa-apa, jika kamu mau aku bisa memperkenalkanmu kepada 40 pangeran juga. Tetapi orang mungkin tidak menginginkan level saya." Ketika Qiming mendengar ini, dia sibuk berkata, "Zichen, Anda membantu dengan rekomendasi. Jika Xueyun benar-benar bisa menjadi menteri pembantu pangeran, itu akan bagus, mulia untuk leluhur." Qi Xueyun ingin menolak, tetapi setelah berpikir bahwa itu pasti akan baik untuk keluarga, dia tidak mengatakan apa-apa dan menyetujuinya. Ketika Tang Zichen melihat bahwa Qi Xueyun tidak mengatakan apa-apa, dia mengangguk dan berkata, "Bagus, aku akan merekomendasikannya kepada 40 pangeran suatu hari nanti." Tang Zichen tidak terlalu banyak bicara kepada Qi Xueyun. Bagaimanapun juga Qi Xueyun bukanlah orang yang suka mengobrol, dan kami tidak terlalu dekat, jadi tidak ada yang tersisa untuk dikatakan. Tang Zichen kembali ke rumahnya dan terus mengajar seni bela diri Xiao Meng. Dalam sekejap mata, 5 hari berlalu. Keterampilan seni bela diri Xiao Meng telah meningkat dengan sangat cepat, dan jika tubuhnya tidak terlalu lemah untuk menyeretnya ke bawah, Xiao Meng akan benar-benar melawan dunia. Namun demikian, Xiao Meng telah mencapai kesempurnaan pintu luar, pemahaman yang membuat Su Meiqian dan Li Xuaner mati iri. Sementara itu, pesta kerajaan dimulai. Pada hari ini, Tang Zichen mengikuti 40 pangeran ke istana. Tang Zichen memasuki istana kerajaan untuk pertama kalinya dan benar-benar terkejut dengan kemewahan istana yang megah, yang mencakup area yang mungkin lebih besar dari gabungan 10 kota Linjiang. Namun, bagaimanapun, Tang Zichen hanyalah bakat tambahan seorang pangeran, jadi tidak banyak tempat yang bisa dia kunjungi, jadi dia mengikuti 40 pangeran ke padang rumput kecil yang luas. Di padang rumput, ribuan meja telah ditata, meja-meja itu penuh dengan makanan lezat, banyak selir istana kekaisaran, pangeran, 7 dan 7 tak terhitung jumlahnya.
Pangeran ke-40 memberitahu Tang Zichen dan yang lainnya untuk tidak menonjolkan diri, mengikuti di belakangnya tidak bisa pergi kemanapun, atau dia tidak bisa mengantongi kecelakaan itu. Para ahli istana seperti awan, tidak boleh bercanda. Tang Zichen juga merasakan bahwa istana itu penuh dengan para ahli, misalnya ada seorang Kasim seperti Kasim barusan, bahkan senior Ah Sang membungkuk padanya dan memanggilnya senior. Kaisar telah tiba. Tepat pada saat ini, teriakan bergema. Strike menengadah ke langit, dari sisi kota kekaisaran di langit, seorang pria kuat berjubah naga perlahan-lahan terbang. Saat pria kuat berjubah naga ini terbang, sebuah momentum yang kuat, seperti matahari, hancur. Di saat ini, Tang Zichen tiba-tiba merasa bahwa dia lemah seperti semut di depan orang yang begitu kuat. Semua orang memberi hormat, hidup kaisarku. Tang Zichen baru saja agak bodoh, jadi dia ragu-ragu. Tapi untungnya senior Asang segera menekan Tang Zichen ke bawah. Jika tidak, seluruh kerumunan puluhan ribu orang, hanya Tang Zichen yang tidak memberi hormat. Aku takut sesuatu besar akan terjadi. 40 pangeran, saat ini, keringat dingin keluar karena Tang Zichen hampir tidak berlutut sekarang, yang sama dengan dia tidak berlutut. Jika pangeran lain yang memiliki hati tahu dan membuat ribut-ribut, saya khawatir dia tidak akan pernah bisa membuat nama untuk dirinya sendiri. Tang Zichen sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat kaisar, dan merasakan matanya perih. Kekuatan kaisar ini membuat mata Tang Zichen sakit ketika dia menatapnya. Kekuatan ini, Tang Zichen tidak bisa lagi menebak di ranah apa dia berada. Semua bangun. Hanya dengan tubuh kaisar yang rata, momentum kerumunan, yang seperti belenggu yang menekan mereka, menghilang. Seluruh tubuh Tang Zichen juga tiba-tiba menjadi rileks. Seberapa kuat layak menjadi kaisar yang mengendalikan kekaisaran Yan Huang yang begitu besar? Cek-cek, aku mungkin bahkan tidak dihitung sebagai kentut di depannya sekarang. Sangat kecil, kata Tang Zichen dalam hati. Melihat kekuatan seperti itu dari kaisar, Tang Zichen juga menjadi lebih pendiam. Tentu saja, ini juga membuat Tang Zichen bersumpah dalam dirinya untuk menjadi lebih kuat, menantikan hari ketika dia bisa mencapai alam yang begitu kuat, dan kemudian, dia juga harus bisa menjadi orang bebas di dunia ini. Setelah itu, pesta kerajaan dimulai. Tang Zichen, sebagai menteri pembantu, tentu saja tidak mendapat bagian dari makanannya. Tang Zichen dan senior Ah Sang, bersama dengan beberapa menteri pembantu lainnya, berdiri di belakang 40 pangeran, menyaksikan 40 pangeran dan keluarga kerajaan lainnya saat mereka dengan senang hati dan gembira menyantap makanan lezat. Tentu saja, masing-masing diberi meja persegi, bukan meja bundar besar untuk mereka semua. Setelah makan, kaisar secara pribadi menguji dan memeriksa pangeran-pangeran itu. Beberapa pangeran yang lebih tua, seperti pangeran ke-9, meskipun dia berusia lebih dari 60 tahun, dia masih terlihat seperti pria parubaya. Dia juga melampaui bawaan, yang membuat kaisar cukup dihargai dan memerintahkannya untuk terus bekerja keras. Tentu saja, kaisar ini, Tang Zichen tidak tahu berapa usianya, tetapi setidaknya dia berusia lebih dari 120 tahun, penampilannya tampak seperti baru berusia 60 atau 70 tahun, dan dia berseri-seri energinya sebanding. Untuk pria yang kuat, tidak heran ada ratusan selir di tempat kejadian, begitu banyak wanita cantik sebagai selir. Betapa bahagianya ini, satu putaran malam butuh 1 tahun untuk menyelesaikan 1 putaran. Tentu saja, Tang Zichen tidak iri. Tang Zichen memiliki beberapa yang berhati hangat dan itu sudah cukup. Selain itu, fakta bahwa kaisar ini menikahi begitu banyak selir tidak berarti bahwa dia melakukannya demi perselingkuhan, tetapi karena, semakin dia menikah, semakin banyak pangeran yang akan dia lahirkan, maka semakin besar kemungkinan pangeran kuat muncul dari antara para pangeran, sehingga dunianya dapat berlanjut. Dengan begitu banyak selir, saya tidak percaya tidak ada satupun yang tidak bisa melahirkan pangeran yang kuat dan siap suksesi. Tang Zichen juga menemukan fenomena yang menarik. Permaisuri kekaisaran itu, secara mengejutkan, semuanya kuat dan yang terburuk dari mereka semua adalah bawaan. Tampaknya kaisar ini berspesialisasi dalam menikahi yang kuat dan tidak berdasarkan kecantikan. Jika seorang wanita cantik-cantik tetapi dia lemah, maka anak yang lahir dari gen yang lemah akan menjadi pangeran yang tidak berguna. Apa akankah kaisar menikahi selir seperti itu?
Oleh karena itu, selir kaisar semuanya kuat dengan tujuan menjaga gen pria kuat tetap hidup. Itulah sebabnya keluarga kekaisaran sangat kuat dan keluarga fase itu, selama beberapa generasi, sulit untuk memiliki putra atau putri dengan gelar bakat kekaisaran karena mereka tidak memiliki gen pria yang kuat. Tang Zichen adalah anak dari keluarga Tang, dan yang terkuat dalam sejarah keluarga Tang hanyalah kesuksesan bawaan, yang menunjukkan bahwa dalam hidupnya, dengan kematiannya, dia akan menjadi kesuksesan bawaan. Leluhurnya tidak memiliki kekuatan yang kuat, gen manusia, dan tidak peduli berapa banyak keturunannya terpental itu akan sejauh itu. Tentu saja, kecuali bagi mereka yang memiliki peluang khusus, tetapi, hanya ada 1 dari sejuta orang yang dapat memiliki peluang khusus. Namun, jiwa Tang Zichen bukan dari era ini, jadi bakat Tang Zichen secara teknis tidak ada hubungannya dengan keluarga Tang, tetapi Tang Zichen telah menjadi yatim piatu di kehidupan sebelumnya. Jadi apa yang bisa dia capai dalam kehidupan ini, Tang Zichen sendiri tidak tahu. Akhirnya, giliran untuk memeriksa bakat masing-masing pangeran untuk dipekerjakan. Kaisar berkata, kerajaan memiliki orang berbakat 2 kali lebih banyak. Menggunakan orang juga merupakan ukuran kemampuan seorang pangeran. Apa yang telah Anda peroleh tahun ini dalam hal menggunakan orang. Banyak pangeran pergi untuk melaporkan kembali kepada ayah, saya telah menerima menteri tambahan baru tahun ini. Dia dinilai sebagai jenius kekaisaran dan sekarang dalam tahap bawaan akhir. Kembali ke ayah, saya telah menerima menteri tambahan baru tahun ini. Dia adalah penyihir suara yang sangat kuat. Dia berusia kurang dari 24 tahun. Dia telah mencapai penyihir suara kelas 8. Dia telah dinilai sebagai penyihir suara kelas 8, bakat kekaisaran. Tang Zichen diam-diam berkata, jadi bakat kekaisaran tidak hanya mereka yang telah mencapai bawaan dalam seni bela diri dapat dievaluasi aspek lain, misalnya, penyihir suara, ekstasi, master racun, dan penyembuh semuanya dapat dievaluasi saya juga bisa menilai bakat kekaisaran di bidang healing master. Bakat ganda. Pada saat ini, Pangeran ke-40 juga berjalan keluar dan berkata, ayah yang tercerahkan, putraku juga telah menerima menteri tambahan baru tahun ini. Kaisar menatap mata Pangeran ke-40, yang jelas tidak setenang pangeran lainnya, dan berkata dengan nada ringan, ya. Menteri pembantu baru yang diambil putraku tahun ini adalah seorang jenius ganda, baru berusia 19 tahun, yang telah mencapai tingkat menengah dalam seni bela diri dan kelas 10 dalam penyembuhan. Alis Kaisar berkerut dan berkata, Yan Qiang, kamu tidak buruk tahun ini, kamu telah menerima menteri pembantu yang baik, bekerja keras. Nada suara Kaisar sedikit lebih ramah. Ya ayah Kaisar. 40 pangeran senang melihat bahwa nada suara ayahnya baik kepadanya, dan itu juga berkat-berkat Tang Zichen. Ayahnya melihat bahwa dia telah menerima menteri jenius yang sangat baik, dan menatapnya sedikit berbeda. Beberapa pangeran lainnya diam-diam mendengus dan melemparkan pandangan cemburu dan iri pada 40 pangeran. Setelah seorang pangeran melaporkan, Kaisar berkata kemudian, menurut aturan tahun-tahun sebelumnya, masing-masing menteri pembantu pangeran, menurut wilayahnya masing-masing akan bertarung dalam pertempuran yang sebenarnya untuk melihat menteri pembantu pangeran mana yang paling menonjol. Segera 40 pangeran berkata kepada Tang Zichen, Tang Zichen, aku mengandalkanmu nanti, cobalah untuk menonjol sebanyak mungkin. Semakin kamu menonjol, semakin banyak wajah yang akan aku miliki, dan ayah akan terlihat padaku sedikit lebih karena itu. Bagus. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen, sebagai tahap tengah bawaan, dalam pertempuran yang sebenarnya dengan tahap tengah bawaan pangeran lainnya, Tang Menteri bawahan sangat percaya diri untuk menghancurkan yang lain, belum lagi menonjol. Saya khawatir itu akan menyilaukan dan membutakan mata 40 pangeran. Pengikut pembantu bawaan awal sudah keluar. Seorang pria kuat yang berdiri di samping Kaisar berteriak. Kemudian, semua menteri pembantu bawaan awal melangkah maju. Begitu banyak pangeran, semua menteri pembantu bawaan awal digabungkan. Sudah ada ratusan dari mereka. Ratusan dari kalian, dengan meja perjamuan kerajaan sebagai batasnya, siapapun yang dapat mengambil 3 cangkir anggur ini untuk bersulang untuk pangeran pembantu masing-masing akan menjadi pemenangnya, dan hanya ada 3 cangkir anggur, yang berarti hanya ada 3 pemenang.
Petik 2. Ya, ratusan bawaan awal berteriak, mulai. Tiba-tiba, ratusan orang mulai mengambil 3 cangkir anggur itu. Segera anggur di cangkir tumpah saat mereka bertarung, tetapi itu tidak masalah, kuncinya adalah mengambil cangkir dan kemudian memberikannya kepada pangeran masing-masing. Setelah pertempuran sengit, akhirnya 3 dari kekuatan bawaan awal yang sangat menonjol mengambil cangkir anggur dan menyerahkannya kepada pangeran masing-masing, lalu berkata, "Hambaku yang rendah hati bersulang untuk pangeran XX." 3 pangeran panggang sangat senang. Selanjutnya, saya ingin mengundang semua abdi dalam tambahan dari tahap bawaan awal untuk melangkah maju. 40 pangeran berkata kepada Tang Zichen, "Tang Zichen, terserah padamu, paling baik jika kamu bisa mengambil cangkir dan bersulang untukku, jika kamu benar-benar tidak bisa mengambilnya, tidak apa-apa, tunjukkan saja sesuatu yang luar biasa." 40 yang mulia, jangan khawatir, kata Tang Zichen dan berjalan keluar. Ada ratusan menteri tambahan di tahap bawaan tengah juga. Aturannya sama, serta mengambil 3 cangkir itu dan kemudian memanggang pangeran masing-masing. Mulai. Dengan perintah pria kuat itu, semua orang bergegas menuju ke 3 cangkir itu. Tang Zichen, di sisi lain, secara langsung melakukan keputusan roda hantu. Swoosh! Tang Zichen tiba dalam sekejap mata, lalu Tang Zichen mengayunkan pedangnya ke arah cangkir anggur di atas meja, dan ketiga cangkir itu mendarat dengan mantap di ujung pedang Tang Zichen. Pada saat ini, bawaan meter kedua yang bergegas sudah mencapai depan. Tang Zichen mengeluarkan pedangnya dengan tangan yang lain sekaligus. Wow! Tang Zichen memotong dengan satu tebasan. Boom! Orang itu langsung terbang keluar. Semua orang di tempat kejadian melihat Tang Zichen, merasa tampan. Tang Zichen memegang pedang di tangan kirinya, dengan 3 cangkir di pedang ini tidak bergerak, dan tangan kanannya menggunakan pedangnya untuk melindungi cangkir di pedang kirinya. Pada saat ini, lebih dari selusin orang menyerang secara bersamaan. Tang Zichen tetap dalam postur tampan itu, lalu menggunakan serangan pengantar tidur pada selusin orang pada saat yang bersamaan. Boom! Dalam sekejap mata berikutnya, selusin orang secara bersamaan dipotong oleh tebasan Tang Zichen, tampaknya tanpa perlawanan. Pada titik ini, banyak orang gemetar. Kekuatan Tang Zichen begitu kuat, selusin rekan-rekannya sangat mudah untuk dikepung. Kemudian, lebih banyak orang datang ke pengepungan, setidaknya ada 70 hingga 80 pengepungan bawaan bumi. Semua orang mengira Tang Zichen akan dikepung sampai mati, tetapi Tang Zichen tidak menggerakkan otot, membiarkan semua orang mengepungnya. Ki muskil bawaan Tang Zichen, mantap seperti gunung, begitu banyak pengepung tingkat menengah bawaan bahkan tidak bisa menyesali tangki muskil bawaan Zichen sedikit pun. Membunuh dewa satu tebasan. Tang Zichen memotong dengan satu tebasan, dan energi pedang yang tiada taranya seperti badai, memotong 70 hingga 80 tahap bawaan pertengahan dalam satu gerakan. Pada saat ini, Kaisar juga tergerak. Tang Zichen berjalan selangkah demi selangkah menuju 40 pangeran, tetapi tidak ada satu orang pun yang bisa menghentikan langkah Tang Zichen. Sendirian, Tang Zichen mengambil ketiga cangkir anggur, dan tidak satu pun dari mereka yang membocorkan setetes anggur. Ketika perampokan bawaan awal sebelumnya hanya menyisakan cangkir kosong pada akhir 3 cangkir. Tang Zichen memanggang 40 pangeran dengan 3 cangkir anggur pada saat yang sama. Apa yang bisa lebih mempesona dari ini? Tang Zichen datang ke hadapan 40 pangeran, menggunakan pedangnya sebagai nampan, dan 3 cangkir anggur ditawarkan kepadanya. 40 pangeran, tolong minum 3 cangkir anggur yang aku panggang untukmu. Terima kasih. Pangeran ke-40 begitu bersemangat sehingga tangannya gemetar saat dia mengambil cangkir anggur. Dia tidak pernah berakhir begitu mempesona dalam hidupnya. Pangeran ke-40 minum 3 cangkir anggur di bawah tatapan Kaisar, sementara banyak pangeran, bagaimanapun, menatapnya dengan mata cemburu sambil menatap Tang Zichen, terutama pangeran ke-18, yang sekarang melihat Tang Zichen dengan sangat baik, dan bahkan membenci Tang Zichen, lebih karena menolak untuk menariknya masuk. Langkah selanjutnya adalah mendiang menteri pembantu bawaan. Dan begitulah sampai menteri tambahan dari kebesaran bawaan.
Kemudian pesta kerajaan hari ini berakhir. Tang Zichen meninggalkan istana. 40 pangeran sangat senang bahwa pameran kejam hari ini telah membuat ayahnya terkesan. Terima kasih kepada Tang Zichen. Tang Zichen, terima kasih banyak. 40 yang mulia, saya menteri pembantu Anda itu benar untuk memperjuangkan kemuliaan Anda, tetapi saya memiliki satu hal yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Kita bersaudara, apa yang harus diminta atau tidak diminta, selama saya bisa melakukannya, saya akan melakukannya. Bagus, aku punya teman, namanya Qi Xueyun, dia tahun ini. Ah, Qi Xueyun. 40 pangeran terkejut. Apa? Yang mulia 40 mengenalnya. Kenali tapi tidak tahu, saya baru saja mendengar bahwa dia adalah tempat pertama di kompetisi Master Racun tahun ini, Master Racun kelas 7, saya mendengar dari Menteri Pembantu Kaisar Yanxing sebelumnya, tampaknya Qi Xueyun ini sangat cantik, dan Menteri Pembantunya menasihati Kaisar Yanxing untuk pergi dan mengambil Qi Xueyun ini sebagai pelayan pribadinya. Kapan masalahnya? Tang Zichen bertanya. Saat saya memasuki istana pagi ini, saya pikir setelah pesta kerajaan selesai, saudara kerajaan Yanxing itu pasti akan pergi mencari Qi Xueyun. Bajingan. Tang Zichen sangat marah. Tang Zichen, kenapa kamu meneriaki matelur? Ngomong-ngomong, apa yang baru saja ingin kamu katakan padaku? 40 yang mulia, saya awalnya ingin merekomendasikan Qi Xueyun kepada Anda, sehingga dia juga bisa menjadi menteri tambahan di bawah komando Anda. Yang mulia ke-40, saya berteman dengan Qi Xueyun, dan inilah yang dia inginkan, jadi mengapa Anda tidak mempertimbangkannya? Dia juga memiliki bakat luar biasa di bidang Poison Master, dan pasti akan menjadi aset besar bagi Anda di masa depan. Tapi Qi Xueyun sudah membuat Pangeran Yanxing menyukai, bagaimana aku bisa pergi dan mengambil orang Pangeran Yanxing? Ini sama saja dengan menyimpan dendam terhadap Pangeran Yanxing, lebih baik aku tidak melakukannya. Alis Tang Zichen berkerut dalam bahwa Pangeran Yanxing tidak lebih dari mencoba mempermainkan Qi Xueyun, bagaimana mungkin Tang Zichen membiarkannya memasuki lubang api ini? Namun, Tang Zichen tidak dapat merampok Pangeran Yanxing, dia langsung mengirim ahlinya untuk memusnahkan Tang Zichen, jadi Tang Zichen harus mengandalkan 40 pangeran untuk menyelamatkan Qi Xueyun, hanya mereka yang juga pangeran yang bisa bersaing satu sama lain. Kekuatan kompetitif. 40 yang mulia, bagaimana jika saya harus menyelamatkan Qi Xueyun? Tang Zichen, mengapa kamu melakukan ini? Kamu bertarung melawan pangeran, kamu bahkan tidak bisa melawan Pangeran Yanxing, dia akan cukup untuk memusnahkanmu dengan perintah biasa, jadi mengapa kamu membuat dirimu sendiri menderita? Tang Zichen berkata, 40 yang mulia, kalau begitu, masuklah untukku dan rebut Qi Xueyun. Tapi bukankah itu menyinggung Pangeran Yanxing dan tidak layak melakukan itu untuk Qi Xueyun itu? Tang Zichen menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, Yang mulia 40, jika pantas menyinggung Pangeran Yanxing demi saya, apakah pantas menyinggung Pangeran Yanxing? Anda, itu benar, saya harus pergi dan menghentikan Pangeran Yanxing. Jika Anda tidak mau pergi dengan Pangeran Yanxing dan mencuri Qi Xueyun, maka saya akan pergi sendiri. Jika saya pergi sendiri, saya khawatir saya akan menang. Jika saya tidak dapat terus menjadi pelayan pembantu Anda di masa depan, saya harus melarikan diri. Pangeran ke-40 tampak seperti terbelah di antara keduanya. Tang Zichen menasihati, Yang mulia 40, Anda selalu takut menyinggung pangeran lain, konsekuensinya adalah semua orang berpikir bahwa Anda lebih mudah diganggu, mengapa Anda tidak menjadi lebih kuat? 40 pangeran tidak punya pilihan selain mengatakan, baiklah kalau begitu aku akan mendengarkanmu. Ini perseteruan lain dengan seorang pangeran. Terima kasih, Yang mulia 40. Di kota Wangjing, sebuah penginapan tertentu. Qi Xueyun telah tinggal di sini, menunggu kabar dari Tang Zichen untuk melihat apakah ada kemungkinan dia menjadi menteri pembantu 40 pangeran. Patriark keluarga Qi Xueyun juga telah menjaga sisi Qi Xueyun, takut Qi Xueyun akan mengalami kecelakaan. Xueyun, akankah Tang Zichen lupa? Sudah 5 hari dan tidak ada berita sama sekali, kata Qi Ming. Tunggu sebentar lagi, aku yakin Tang Zichen akan merekomendasikanku ke 40 pangeran.
Akan sangat bagus jika Anda benar-benar bisa menjadi menteri pembantu pangeran. Anda sekarang adalah master racun kelas 7. Ketika Anda menjadi master racun kelas 8, Anda akan dapat pergi dan memperoleh gelar bakat kekaisaran pada saat itu. Waktu Anda akan benar-benar memuliakan leluhur Anda dan menjadi putra dan putri pertama keluarga kami yang pernah memperoleh bakat kekaisaran yang akan diingat oleh generasi-generasi mendatang. Kiming berkata dengan penuh semangat. Ki Sue-yun baru berusia 17 tahun sekarang, dan dia pasti bisa menjadi master racun kelas 8 sebelum dia berusia 24 tahun, jadi bakat kekaisaran ini sudah sangat stabil. Tepat pada saat ini, seorang pria kuat bawaan terbang. Kamu Ki Sue-yun. Tepat, Ki Sue-yun sedang sibuk. Ayo pergi, yang mulia pangeran, kami ingin bertemu denganmu. Ki Sue-yun dan patriark keluarga Ki sangat gembira, mereka pikir itu adalah 40 pangeran. Kiming tersenyum, Tang Zichen sangat membantu, dia sangat merekomendasikanmu, Sue-yun, ayo pergi menemui pangeran. Sesampainya di lobi penginapan, mereka melihat seorang pemuda berpakaian mahal duduk di lobi dari jauh, dengan beberapa pengawal bawaan bersamanya. Ki Sue-yun dan Kiming sibuk mendatanginya dan memberi hormat. Orang-orang rumput memberi hormat kepada yang mulia pangeran ke-40. Alis pangeran itu berkerut saat dia mendengus, siapa yang memberitahumu bahwa aku adalah pangeran ke-40? Bukankah kamu pangeran 40? Aku pangeran ke-45, Yan King. Ki Sue-yun dan Kiming sama-sama sedikit bingung, tetapi mereka masih memberi hormat lagi pada kesempatan pertama. Pangeran ke-45 memandang Ki Sue-yun dengan penuh nafsu dan tersenyum, benar-benar indah, bahwa Sun Jingnan benar-benar tidak membodohi pangeran ini cantik. Ki Sue-yun melihat pangeran ke-45 menatapnya dengan penuh nafsu, hatinya jijik, tetapi pihak lain adalah seorang pangeran, dia tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan jika pangeran ini ingin tidur dengannya di depan umum, saya khawatir di sana tidak ada yang bisa dia lakukan tentang hal itu. Pangeran ke-45 berkata, Ki Sue-yun, berapa umurnya tahun ini? Kembali ke yang mulia pangeran 45, Putri Min 17 tahun ini. 17, sungguh lembut. Pangeran 45 menjilat bibirnya. Ki Sue-yun, datang ke sini, datang sebelum pangeran ini. Seorang ahli bawaan berteriak, jika yang mulia menyuruh Anda pergi ke sana, Anda bisa pergi ke sana, jika Anda membuat yang mulia tidak senang, Anda akan bersenang-senang. Ki Sue-yun berjalan tak berdaya dan berdiri di dekat 45 pangeran. Pangeran ke-45 mengaitkan dagu Ki Sue-yun dengan satu jari dan melihat lebih dekat wajah Ki Sue-yun, bibir merah, lembab dan memikat, hidung melati tegak, kulit putih lembut, itu benar-benar sempurna. Cek, keindahan yang luar biasa, aku tidak pernah mengira akan ada keindahan seperti itu di dunia ini. Pangeran 45 tersenyum acuh tak acuh. Yang mulia pangeran ke-45, apa yang Anda inginkan? Tanya Ki Sue-yun. Dengar Putri Min Ki Sue-yun, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah pelayan pribadi pangeran ini, mengerti? Ki Sue-yun segera mundur beberapa langkah, wajahnya pucat pasi. Apa? Kamu tidak ingin melayani pangeran ini? Wajah pangeran ke-45 itu dingin. Ki Sue-yun berkata, tolong tanyakan juga pada Yang Mulia, Pangeran 45, agar Yang Mulia berbelas kasih. Putri Min hanyalah orang rumput, tidak cukup memenuhi syarat untuk melayani pangeran. Hahaha, Ki Sue-yun, meskipun statusmu rendah tetapi pangeran ini menyukai kecantikanmu, jadi pangeran ini membuat pengecualian untuk menerimamu sebagai pelayan pribadinya. Pangeran ke-45 mengira Ki Sue-yun lah yang khawatir bahwa status rendah tidak layak untuk layanan pribadinya. Ketika Ki Sue-yun melihat bahwa 45 pangeran bingung, dia sibuk berkata lagi, Yang Mulia 45 ramah, saya tidak ingin menjadi pelayan pribadi Anda, jadi saya harap Yang Mulia akan senang. Petik 2. Apa kamu mengatakan itu lagi? Wajah Pangeran 45 dingin, emosinya tidak terlalu baik, dan fakta bahwa seorang yang tak tersentuh benar-benar menolaknya membuatnya tiba-tiba sangat marah, seolah-olah dia dipermalukan. Tolong, Yang Mulia 45 menarik pesanan Anda.
Pangeran 45 tiba-tiba menamparkan wajah Qi Xueyun, dan Qi Xueyun jatuh ke tanah dengan 5 bekas jari yang jelas di wajahnya. Bitch, aku memintamu untuk menjadi pelayan pribadiku, ini adalah berkah yang dibudidayakan oleh leluhurmu, kamu benar-benar berani menolak pangeran ini, apakah kamu percaya bahwa satu kata dari pangeran ini dapat membuat seluruh keluargamu binasa? Wajah patriark keluarga Qi berubah secara dramatis, dan dia sibuk berlutut. 45 Pangeran ramah, Xueyun tidak tahu lebih baik mengapa Anda harus bersikap biasa dengannya. Qi Ming berbalik dan berkata kepada Qi Xueyun, tetap saja jangan cepat-cepat berjanji pada Yang Mulia Pangeran ke-45 bahwa Anda bersedia menjadi pelayannya. Mata Qi Xueyun dipenuhi dengan kejengkelan, air mata di matanya. Cepat, janji Pangeran 45. Qi Ming buru-buru mendesak, jika dia benar-benar membuat marah pangeran, keluarga kelas prajurit akan musnah dalam hitungan menit. Qi Xueyun berlutut dan berkata, putri rakyat, boleh. Tunggu. Tiba-tiba, sebuah teriakan datang dari tidak jauh, itu adalah Tang Zichen dan 45 pangeran Yan Qiang dan yang lainnya. Yan Qiang tidak berdaya, dia sangat tidak ingin terlibat dalam urusan pangeran ke-45. Pangeran ke-45 Yan Qing bukan orang yang mudah dipusingkan, permaisuri ibunya berasal dari keluarga kerajaan ini, keluarga Raja Zenan, dan permaisuri ibunya hanya seorang pelayan istana. Namun, Tang Zichen harus menyelamatkan Qi Xueyun, dan dia mengalami kesulitan memiliki seorang jenius seperti Tang Zichen sebagai menteri pembantu, jadi dia harus ikut dengannya, kulit kepala yang keras. Tunggu, tadi adalah teriakan Tang Zichen tentang. Namun, berbicara dengan 45 pangeran secara langsung, dia perlu berbicara. Yan Qiang memimpin. Qi Xueyun melihat Tang Zichen datang dan sangat senang. Tang Zichen adalah orang pertama yang mengatakan, Yang Mulia 45 Pangeran, terlalu berlebihan bagi Anda untuk mengalahkan dan merampok Menteri Pembantu Yang Mulia 40 seperti ini. Sebagai saudara kerajaan Pangeran ke-40, mungkinkah Anda tidak peduli dengan saudara kekaisaranmu sama sekali? 45 alis Pangeran Yan Qing berkerut marah saat dia berkata, Tang Zichen, budak yang berani, apakah kamu berhak berbicara di sini? Hati Tang Zichen 10.000 kuda jerami berlari, dia benar-benar ingin berbicara. Yan Qiang menghentikannya. Yan Qiang berkata, 45 saudara kekaisaran, sejujurnya Qi Xueyun adalah menteri pembantu saya berharap saudara kekaisaran tidak akan mempermalukan saudara kekaisaran. Yan Qing mendengus, siapa yang memperlakukanmu sebagai saudara kekaisaran? Seorang bajingan rendahan yang lahir dari pelayan istana juga layak menjadi saudara kerajaanku. Wajah Yan Qiang bergetar, dia tidak menyangka pangeran ke-18 akan memanggilnya benih rendahan, bahkan 45 pangeran ini, yang lebih muda darinya, berani memanggilnya benih rendahan. Yan Qiang sangat panas di dalam tapi dia sangat tidak stabil. Tang Zichen berkata, Yang Mulia 45, jika Anda pernah berbicara lagi dan menghina saudara Anda, jangan salahkan Yang Mulia karena berbicara kepada Kaisar Suci. Budak anjing, persetan denganmu. Pangeran Yan Qington menamparkan Tang Zichen, tampak seperti sedang memberi pelajaran kepada anteknya. Tang Zichen terbakar, dia bukan tipe orang yang dimaksudkan untuk dipukuli. Pangeran ke-45 ini, yang baru saja berada di alam bawaan awal, kira-kira seusia dengan Tang Zichen, dia seharusnya berusia 19 tahun. Jika dia tidak berasal dari latar belakang yang baik, bagaimana dia bisa layak bermain dengan Tang Zichen? Tetapi sekarang dia berani memanggilnya budak anjing dan ingin mengalahkan Tang Zichen. Tang Zichen tidak peduli dengan itu dan langsung mengambil tindakan. Tidak. Pada saat ini, Yan Qiang buru-buru memblokir Tang Zichen dan meraih tamparan 45 pangeran. Yan Qiang tidak bisa membiarkan Tang Zichen memukuli 45 pangeran atau sesuatu yang sangat buruk akan terjadi, jadi Yan Qiang tidak bisa tinggal diam lagi, dia harus membawa semua konflik kepadanya, memblokir Tang Zichen, dan kemudian ambil telapak tangan Yan Qing. 45 Pangeran Yan Qing sangat marah, Yan Qiang, kamu berani menghentikanku.
Yan Qiang berkata, kakak kerajaan ke-45, menteri pembantu saya, bukan giliran Anda untuk memberi Anda pelajaran, dan juga Qi Sui Yun adalah menteri pembantu saya yang telah saya rekrut, Anda juga tidak ingin merebutnya itu dari tanganku. Ayah Kaisar telah memerintahkan bahwa menteri pembantu siapapun milik siapapun, tidak ada yang diizinkan untuk merebutnya. Kamu secara terbuka merebut menteri pembantuku, apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk menghadapi ayah Kaisar? Hahaha, omong kosong kamu, katakan saja kamu seorang menteri pembantu. Apa bukti yang kamu miliki tentang itu? Tanyakan saja pada Qi Sui Yun sendiri. Qi Sui Yun sibuk berkata, putri kecil memang menteri pembantu dari 40 pangeran. Persetan, jalang, beraninya kamu bergabung untuk menipuku. Pangeran ke-45 berbalik dan menendang Qi Sui Yun ke tanah. Tang Zichen sangat marah ketika dia melihat Qi Sui Yun diganggu seperti itu oleh 45 pangeran, dan hendak naik dan memberinya pelajaran ketika sebuah tangan di bahunya menangkapnya, dan itu adalah menteri pembantu dari Inate Grid. Kesempurnaan di bawah Yan Yu. Tang Zichen tidak bisa naik dan meninju 45 pangeran, tetapi kemarahan di dalam sangat kuat, dan Tang Zichen bersumpah bahwa suatu hari pangeran sampah ini, yang mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menjadi sombong, Tang Zichen akan memberi mereka yang paling warna yang kuat satu persatu. Yan Qiang mendengus, 45 pangeran, menteri pembantu saya, bukan giliran Anda untuk memberi Anda pelajaran, jangan pergi terlalu jauh. Yan King berkata dengan marah, Yan Yu, Qi Sui Yun adalah orang yang datang kepadanya lebih dulu, kamu ingin mencuri seseorang dariku, kamu sedang bermimpi, paksa aku akan membuatmu menyesalinya. Jadi, kamu pasti akan merebut seseorang dariku, baiklah, maka aku akan melihatmu di depan ayah punya nyali untuk ikut denganku di depan ayah untuk beberapa tipu daya. Hahaha, jangan bergerak untuk mengambil ayah kaisar untuk menekanku, apalagi yang kamu miliki selain mengambil ayah kaisar untuk menekanku. Apakah karena permaisuri ibumu adalah seorang gadis istana dan tidak memiliki kekuatan untuk mengambil tangannya itu saja, mengapa kamu pindah untuk memindahkan ayah kaisar? Bukan hanya kamu yang berpikir bahwa ayah mendengarkan semuanya. Alasan ada di pihakku, ayah bijaksana, dan aku yakin dia akan melakukannya. Apakah kamu menjelaskan bahwa kamu takut pergi bersamaku untuk bertemu ayah? Persetan denganmu Yan Yu, kamu masih menyandera ayah kaisar, jangan paksa aku untuk melakukannya. Hahaha, apakah aku saudara kerajaanmu, kamu benar-benar mengatakan lakukan padaku, bagus, sangat bagus, kamu menantang dan tidak menghormati kakak laki-lakimu, ayah kaisar selalu paling membenci orang pengkhianat seperti itu, kamu tunggu. Pada saat ini, seorang ahli yang melampaui sifat bawaan terbang, dia adalah salah satu dari 45 pangeran. 45 pangeran memerintahkan, kembalikan mereka kepadaku untuk menghancurkan mereka. Namun, ahli yang melampaui sifat bawaan menyarankan, Yang Mulia 45, Anda terlalu banyak bicara hari ini, cepatlah kembali. Aku tidak akan mundur, aku akan memusnahkan bajingan rendahan ini, beraninya kamu berani bertindak menantang di depanku. Teriak Pangeran 45. Tetapi orang kuat yang melampaui bawaan tidak mendengarkannya, malah meminta yang lain untuk membawanya kembali. Kata-kata berbahaya yang baru saja dikatakan oleh 45 pangeran, jika mereka benar-benar sampai ke telinga kaisar, pasti tidak akan ada buah yang baik, jadi dia buru-buru keluar untuk mengakhiri masalah ini. Pria kuat yang melampaui sifat bawaan itu berkata kepada Yan Qiang, Yang Mulia 40, pertarungan hari ini antara Anda dan Yang Mulia 45. Saya seharusnya tidak bertanya, tetapi apakah Anda atau Yang Mulia 40 yang merekrut lebih dulu? Masalah ini masih perlu diselidiki. Jika memang Pangeran 45 yang merekrut pertama, maka Anda telah bertindak terlalu jauh hari ini. Saya harap Yang Mulia 45 akan menunjukkan bukti yang tepat. Jika tidak, masalah hari ini, mengirimkan ke telinga masing-masing istri dari istana kekaisaran, tidak akan baik. Yan Qiang memandang Tang Zichen. Tang Zichen sibuk berkata, saya dapat membuktikan bahwa 5 hari yang lalu Qi Sui Yun baru saja menyelesaikan kompetisi penguasaan racun. Yang Mulia dan saya datang ke sini, dan ada juga semacam pangeran selatan kecil yang ada di sini untuk mengganggu Qi Sui Yun.
Pria kuat yang melampaui sifat bawaan itu menyipitkan matanya. Alasan mengapa Pangeran Yanxing tahu tentang Qi Xueyun sepertinya berasal dari pangeran kecil Nan ini. Jika itu masalahnya, maka memang Pangeran 40 yang datang untuk merekrut Qi Xueyun terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia 40, lalu aku akan kembali dulu. Mengatakan itu, pembangkit tenaga listrik bawaan yang transenden itu terbang, sementara 45 pangeran itu baru saja diperintahkan oleh pembangkit tenaga listrik bawaan yang transenden ini untuk menjauh. Hanya Tang Zichen dan yang lainnya yang tersisa di tempat kejadian, dan Pangeran Yang tiba-tiba kosong, seluruh tubuhnya duduk di tanah. Jika tidak ada bukti kuat yang dihasilkan pada saat terakhir, maka masalah hari ini pasti tidak akan baik. Istana Kekaisaran adalah tempat yang paling rumit, dan kesalahan sekecil apapun dapat menyebabkan malapetaka. Terima kasih, Yang Mulia 40, kata Tang Zichen. Tang Zichen, jika semuanya tidak berjalan dengan baik hari ini, aku benar-benar akan dibunuh olehmu. Dengan kekuatanku, aku bahkan tidak bisa bertarung melawan 45 pangeran. Itu sebabnya aku pindah untuk mengambil milikku. Ayah keluar untuk membicarakan hal-hal. Juga beruntung bahwa Yan King ini, dia sangat banyak bicara dan telah mengatakan begitu banyak hal berbahaya untuk membuat pihak lain menyerah. Jika tidak, hari ini tidak akan tahu itu. Bagaimana jadinya, kata Yan Qiang, ada nada mencela dalam nada bicaranya. Tang Zichen berkata, 40 Yang Mulia, jangan khawatir, kekuatan Anda akan tumbuh lebih kuat dan lebih kuat di masa depan. Menerima Qi Xueyun hari ini adalah awal yang baik. Selamat kepada Yang Mulia, Anda telah merekrut peracun jenius lainnya. Baiklah, aku lelah, aku akan kembali dulu. Yan Qiang tidak memiliki ekspresi bahagia di wajahnya, dia juga tidak melihat ke arah Qi Xueyun. Dia mengatakan sesuatu dan berbalik dan berjalan pergi. Bawaan yang hebat itu, sukses bawahannya, panik mengikutinya. Tang Zichen, Qi Xueyun, dan Qi Ming ditinggalkan di tempat kejadian. Tubuh Qi Ming gemetar, keringat dingin keluar, seolah-olah dia telah berjalan dari gerbang hantu. Keluarga Qi-nya, keluarga kelas prajurit, terlalu rapuh. Di mata warga biasa itu adalah keluarga besar, tetapi di mata keluarga yang lebih kuat, rapuh, belum lagi mata pangeran. Qi Xueyun berkata kepada Tang Zichen, terima kasih, Tang Zichen, jika kamu tidak muncul hari ini, aku benar-benar tidak tahu apa konsekuensinya. Aku pasti akan menjadi mainan di bawah 45 tahun itu, pangeran. Tang Zichen mengulurkan tangannya dan menarik Qi Xueyun yang sedang duduk di tanah. Qi Xueyun sedikit tersipu. Tang Zichen mengatupkan giginya dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, mereka adalah pangeran dari keluarga kerajaan, kita tidak bisa melawan mereka, tapi aku, Tang Zichen, bersumpah bahwa aku pasti tidak akan menderita kemalangan seperti ini lagi, di masa depan. Jadi bagaimana jika para pangeran, suatu hari nanti aku akan membuat semua pangeran membungkuk di hadapanku. Qi Xueyun sibuk menganggukkan kepalanya. Namun, patriark keluarga Qi mendengus, ayolah, Tang Zichen, apa yang kamu impikan di siang bolong? Dia adalah keluarga kerajaan, dia adalah penguasa seluruh kekaisaran Yan Huang. Hanya dengan beberapa kata berani darimu, kamu dapat mengubah dunia ini. Hehe, leluhur keluarga Tang Anda, yang terkuat hanyalah kesempurnaan bawaan. Tidak peduli seberapa banyak Anda tidak patuh, Anda hanya akan menjadi kesempurnaan bawaan di masa depan, menguatkan diri Anda untuk kesempurnaan yang luar biasa. Tang Zichen berkata, benarkah? Kalau begitu kita lihat saja. Qi Ming berkata, Xueyun, kota Wangjing ini, para ahli seperti awan, sebaiknya kita bergegas kembali ke keluarga. Ini benar-benar bukan tempat bagi orang untuk tinggal. Jika kita tidak hati-hati, kita akan menyinggung beberapa kekuatan besar. Hei. Qi Xueyun berkata, Patriark, aku sekarang adalah menteri pembantu dari 40 pangeran, aku tidak bisa pergi begitu saja. 40 pangeran, saya pikir dia juga bukan kekuatan yang sangat kuat, tidak apa-apa di keluarga kecil itu, tetapi di mata pasukan yang juga pangeran itu terlalu kecil, lebih baik berhenti. Saya tidak menginginkannya keluarga menjadi kuat lagi, saya hanya ingin keluarga saya damai dan terus berlanjut, kata Qi Ming dengan hati yang gamblang. Tang Zichen berkata dengan tidak sabar, ayo, sekarang kamu sudah menjadi menteri pembantu dari 40 pangeran, apakah kamu pikir 40 pangeran bisa membiarkanmu bermain-main?
Selain itu, jika kamu bukan menteri pembantu 40 pangeran sekarang, maka Anda benar-benar selesai, dan 45 pangeran harus menghancurkan Anda. Tubuh Qiming bergetar. Dengan mendengus, Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Dia dulu memiliki kesan yang cukup baik tentang Qiming ini, tetapi sekarang Tang Zichen memiliki kesan buruk tentang dia. Qi Xueyun berkata kepada Qiming, Patriark, kembalilah ke keluargamu dulu, aku tidak perlu kamu khawatir. Qi Xueyun segera mengikuti Tang Zichen dan pergi. Pada saat ini, 40 pangeran telah meninggalkan penginapan, dan penjaga kesempurnaan agung bawaannya berkata, Yang Mulia, saya merasa bahwa Tang Zichen menyebabkan sedikit masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Anda hari ini, tapi ada satu lagi pangeran yang membencimu tanpa alasan sama sekali. Baiklah, pangeran ke-40 berkata dengan sedikit kesal. Yang Mulia, jika saya tidak menariknya, Tang Zichen hampir akan naik dan mengalahkan Yan Qing. Jika itu terjadi, itu akan benar-benar selesai. Bagaimana mungkin seorang pangeran membiarkan seorang pelayan memukulinya? Tidak hanya akan Tang Zichen telah dimusnahkan, bahkan Anda akan dihukum berat untuk menyembuhkan Anda dari kejahatan menggunakan orang secara tidak benar. Yan Qiang menganggukkan kepalanya. Tang Zichen memang agak berani. Saya benar-benar tidak tahu apa yang ada di hatinya. Saya juga memblokirnya sekali. Dia mencoba naik dan memukuli pangeran 45 dua kali. Apakah dia benar-benar tidak kenal takut? Saya benar-benar tidak tahu apakah merekrutnya sebagai pelayan pembantu saya adalah berkah atau kutukan, sayangnya. Di penginapan, Tang Zichen dan Qi Xueyun berjalan keluar bersama. Qi Xueyun sedikit khawatir, apakah 40 pangeranmu tidak akan menyukaiku? Baru saja ketika dia pergi, dia langsung pergi dengan sedikit wajah jelek. Tang Zichen berkata, dia seharusnya cukup mudah bergaul, tidak ada rak. Jika itu pangeran lain, dia akan menganggapku sebagai pelayan sejak lama. Berkat dia ini terjadi hari ini. Alasan mengapa dia terlihat jelek mungkin karena dia menyinggung seorang pangeran. Karena ini, dia khawatir tentang dirinya sendiri bahwa dia akan ditindas oleh mereka di masa depan atau semacamnya. Semoga 45 pangeran itu dapat diistirahatkan. Kota Wangjing ini benar-benar terlalu berbahaya. Saya ingin pulang dan pergi dari tempat kesalahan ini. Tang Zichen mendengus. Aku, Tang Zichen, tidak akan tetap tunduk pada orang lain. Aku pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Kalau begitu bergembiralah, aku akan mengandalkanmu mulai sekarang. Kata Qi Xueyun, tiba-tiba merasa agak ambigu tentang hal itu, dan langsung tersipu. Tang Zichen kembali ke rumah Pangeran Yan, tetapi diberitahu bahwa Yan telah pergi ke istana, dan makan malam penyambutan untuk Qi Xueyun ini akan dibahas nanti. Tang Zichen tahu bahwa 40 pangeran mungkin benar-benar sedang dalam mood yang baik. Tang Zichen hanya bisa menghela nafas. Pangeran 40 ini, menurut pendapat Tang Zichen, agak pengecut. Jika Tang Zichen memiliki latar belakang yang bagus, dia pasti akan mengeringkan pangeran-pangeran yang kacau itu. Tang Zichen pertama kali membawa Qi Xueyun kembali ke rumahnya. Tang Zichen memperkenalkan Su Meiqian, Li Xuaner, dan Han Xiaomeng. Dia adalah Qi Xueyun, pemenang pertama kompetisi Master Racun tahun ini. Dia sekarang menjadi Master Racun kelas 7 ketika dia mencapai kelas 8. Poison Master, dia akan dapat memperoleh gelar Imperial Talent. Juga, beberapa tahun yang lalu, sebelum saya meninggalkan keluarga Tang Xueyun, dia adalah tunangan saya. Tentu saja, pernikahannya sudah lama berwarna kuning. Saya juga ingin berharap Xueyun segera menemukan kebahagiaannya. Dia akan tinggal bersama kami selama beberapa hari untuk saat ini, dan dia akan memiliki rumahnya sendiri setelah 40 pangeran membuat pengaturan. Yah, halo, Xueyun. Su Meiqian dan Li Xuaner mereka bertiga dengan hangat menyambut Qi Xueyun, kecuali bahwa Qi Xueyun adalah orang yang cemberut dan tidak emosional. Jadi tidak lama kemudian mereka tidak banyak bicara. Qi Xueyun pergi untuk mempelajari seni beracunnya, membuat Su Meiqian dan Li Xuaner terdiam. Jika mereka berada di tempat mereka, mereka akan menjadi satu kesatuan sekaligus. Tang Zichen tertawa, kepribadiannya seperti itu, seperti dia mengobrol tanpa henti seperti kalian. Tidak mungkin, dia suka sendirian. Mari kita mengambil sedikit tanggung jawab. Di istana, putraku memberi hormat kepada Ibu Permaisuri.
Yan Qiang, bangun, aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi hari ini. Seorang wanita cantik berkata. Ibu Permaisuri, maafkan aku, putraku telah menyebabkan masalah, aku yakin aku telah menyebabkan banyak masalah bagimu. Pangeran ke-40 berkata dengan rasa bersalah. Oh, kamu tidak perlu minta maaf, kami adalah ibu dan anak, urusanmu adalah urusanku. Selain itu, aku setidaknya seorang putri kerajaan, tidak peduli apa, beberapa orang tidak berani melakukan apapun padaku, itu hanya masalah penghinaan. Anakku tahu aku salah. Baiklah, Yan Qiang. Pangeran 40 mendongak dan melihat sudut mulut ibunya, sedikit memar, hatinya sakit, itu pasti karena dia, ibu Pangeran ke-45 itu mencari masalah. Pangeran ke-40 mengepalkan kedua tinjunya. Yan Yu, menteri pembantumu itu, baru beberapa hari, dan dia mulai membuat masalah untukmu. Ibu Permaisuri, Anda ingin putra saya memintanya untuk memecatnya. Matriark, dia adalah menteri pembantu saya yang langka, mohon berbelas kasih. Pangeran ke-40 sibuk memohon. Oh, aku tidak memintamu untuk memecatmu, aku hanya mengatakan bahwa dia sangat pandai membuat masalah untukmu. Dan apa maksud Permaisuri? Beberapa detik kemudian, ibu pemimpin Yan Qiang berkata, tahun depan, Kekaisaran akan mengirim sekelompok talenta Kekaisaran lain untuk belajar di Star Ocean Academy, mengirim Tang Zichen untuk belajar untuk Kekaisaran, dia mungkin menyebabkan masalah di sini lagi. Ah, Yan Yu, kirim Tang Zichen untuk belajar di luar negeri, ini untuk melanjutkan pendidikannya dan untuk kebaikannya sendiri, ini adalah tempat yang ingin dikunjungi banyak orang tetapi tidak bisa, termasuk kamu. Star Ocean Academy adalah akademi bawaan terbesar di dunia ini, belajar di sana akan selalu bermanfaat baginya untuk meningkatkan kekuatannya. Star Ocean Academy hanya menerima bakat yang direkomendasikan oleh Kekaisaran, jadi ada jenius dari seluruh dunia, dan akan lebih cocok baginya untuk pergi ke Akademi Lautan Bintang daripada di Kekaisaran Yan Huang ini. Jika dia berhasil dalam studinya, dia juga akan lebih dapat membantu Anda ketika dia kembali. Tetapi hanya ada 10 tempat yang direkomendasikan oleh Kekaisaran setiap tahun, jadi itu juga milik Tang Zichen, membuat apakah dia dapat dikirim oleh Kekaisaran untuk belajar di luar negeri atau tidak, tetapi saya akan secara aktif berjuang untuknya. Kaisar berterima kasih kepada ibu pemimpin untuk Tang Zichen. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Ya putra Kekaisaran, pergilah. Yan Qiang kembali ke kediamannya sendiri dan segera memerintahkan seseorang untuk memanggil Tang Zichen. Tidak lama kemudian, Tang Zichen datang. Temui Yang Mulia 40. Tang Zichen, tidak perlu sopan. Itu, Yang Mulia, apakah Anda dan Yang Mulia baik-baik saja? Tanya Don Zichen. Yah, tidak ada yang lain untuk saat ini, Tang Zichen, aku memintamu untuk datang ke sini karena ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. 40 Yang Mulia, tolong bicara. Tang Zichen, permaisuri ibuku telah melamar ke Kekaisaran atas namamu untuk mengirimmu ke Star Ocean Academy untuk menjadi siswa internasional Kekaisaran Yan Huang, jadi bersiaplah untuk mencalonkan diri. Apa, aku tidak mendengarmu dengan jelas. Kekaisaran mendeportasimu untuk belajar di Star Ocean Academy. Apa Akademi Bintang Laut ini? Star Sea Academy adalah dunia ini, akademi yang paling kuat, hanya menerima jenius yang direkomendasikan oleh Kekaisaran untuk masuk. Apakah Anda dapat dikirim oleh Kekaisaran sebagai siswa internasional atau tidak? Itu juga tergantung pada apakah bakat Anda memenuhi syarat atau tidak. Setiap Kekaisaran setiap tahun, hanya ada 10 tempat. Star Ocean Academy hanya menerima orang-orang jenius yang direkomendasikan oleh Kekaisaran untuk masuk. Terlihat sangat kuat, tetapi Yang Mulia, saya adalah bakat tambahan Anda. Anda meminta saya untuk pergi ke Akademi Star Ocean, bukankah itu sia-sia? Sumber daya alam. Tidak, ini untuk tujuan melanjutkan pendidikanmu, hanya ada baiknya kamu meningkatkan ranahmu, tidak ada salahnya. Di masa depan jika kamu mencapai sesuatu, kamu akan kembali untuk membantuku, bukankah ini lebih baik dari sekarang? Selain itu, pangeran yang kuat itu, banyak dari mereka memiliki bakat tambahan, mereka dikirim untuk belajar di Akademi Star Ocean, dan bahkan beberapa pangeran yang sangat berbakat pergi ke Akademi Star Ocean sendiri.
Sayangnya, saya tidak bisa lulus bakatku, kalau tidak aku akan pergi ke Star Ocean Academy 2 tahun lalu juga. Jadi itu hal yang bagus. Omong kosong, apakah menurutmu orang pada umumnya bisa pergi ke Star Ocean Academy? Bahkan aku tidak bisa pergi ke sana, aku tidak memenuhi syarat, aku 22 tahun, aku hanya Mid Inate, dan aku telah menggunakan beberapa bantuan, saya ditolak ketika saya melamar di tempat pertama. Tetapi ibu pemimpin saya mengatakan bahwa Anda mungkin memiliki kesempatan untuk dipilih. Anda baru berusia 19 tahun, dan Anda adalah seorang penyembuh jenius, jadi kemungkinan besar Anda harus berusaha secara aktif untuk itu. Baiklah, apapun yang bermanfaat, aku, Tang Zichen, bersedia melakukannya, lalu pergi ke Star Ocean Academy. Tang Zichen tidak melawan di dalam Star Ocean Academy ini, hanya menerima para jenius yang direkomendasikan oleh kekaisaran, dan hanya ada 10 slot setiap tahun. Jelas bahwa ini adalah akademi yang sangat memaksa, akademi yang berspesialisasi dalam melatih orang-orang kuat untuk berbagai kerajaan di seluruh dunia. Tang Zichen dibatasi dalam segala hal di kota Wangjing ini, jadi dia mungkin juga pergi ke Star Ocean Academy selama 2 putaran sebelum kembali. Yan Qiang berkata, permaisuri ibuku hanya mengatakan bahwa dia akan mencoba yang terbaik untuk membantumu melamar, dia tidak mengatakan bahwa dia pasti akan terpilih. Tahun depan kekaisaran akan mengadakan kompetisi pemilihan siswa internasional, kamu harus kembali dan bersiap-siap. Apakah Anda dapat dipilih tergantung pada kreasi Anda sendiri. Oke, Yang Mulia, kalau begitu saya akan pulang ke rumah untuk tahun baru. Mem. Ngomong-ngomong, apa rencanamu untuk Qi Sui Yun? Apakah kamu tidak akan mengadakan pesta selamat datang atau semacamnya? Tidak, sekarang Pangeran 45 masih menyimpan dendam, masalah ini harus dirahasiakan. Qi Sui Yun memang seperti itu, kamu bisa memastikannya, hubunganmu dengannya juga tidak sederhana. Yang Mulia, bicaralah dengan bukti. Aku hanya berteman dengannya. Oh, ayolah, aku tidak akan mencuri darimu. Speechless, aku akan pergi dulu kalau begitu. Tang Zichen meninggalkan rumah Yan Qiang dan kembali ke rumahnya sendiri. Ayo pergi, kemasi barang-barangmu, kaya atau miskin, pulang untuk tahun baru. Tang Zichen berjalan ke rumahnya dan berkata, Zichen, apakah 40 pangeran mengizinkanmu pulang untuk malam tahun baru? Apa yang diizinkan atau tidak diizinkan itu tidak seperti kami menjualnya kepadanya, dan dia mungkin tidak akan datang ke sini tahun depan. Jika pemilihan berlalu, aku mungkin harus belajar di Star Ocean Academy tahun depan. Ada apa? Su Mei Qian Dao. Su Mei Qian bahkan belum pernah mendengar tentang Star Ocean Academy, meskipun dia adalah keluarga fase, tetapi keluarganya terlalu rendah, bahkan tidak ada bakat kekaisaran. Masalah belajar di luar negeri ini secara alami tidak ada hubungannya dengan mereka. Kekaisaran siswa yang dikirim oleh kekaisaran sedang berkampanye di antara bakat kekaisaran. Tang Zichen secara singkat memberitahu mereka tentang Star Ocean Academy, lalu mengemasi barang-barangnya dan bersiap untuk pulang. Namun, ketika mereka hendak meninggalkan rumah, 40 pangeran mengirim seseorang untuk memanggil Tang Zichen lagi. Tang Zichen tidak berdaya dan jatuh kembali ke rumah pangeran ke-40. 40 pangeran, apakah ada hal lain yang belum dijelaskan? Tanya Don Zichen. Tang Zichen, sebelum kamu pulang, evaluasi bakat kekaisaran penyembuh akan baik bagimu untuk mencalonkan diri sebagai siswa internasional. Akan terlambat ketika kamu kembali tahun depan. Oke. Tang Zichen segera menuju ke Imperial Talent Union. Untuk apa? Seorang pria bertanya. Tang Zichen berkata, halo, saya di sini untuk memilih bakat penyembuh kekaisaran. Ini adalah bukti penyembuh ke-10 saya bahwa saya adalah tempat pertama dalam kompetisi penyembuh muda ini. Petir angin. Tang Zichen dengan mudah memenangkan gelar Healer Imperial Talent. Bagaimanapun, Tang Zichen adalah menteri pembantu dari 40 pangeran, dan orang-orang tidak berani mempersulitnya. Tang Zichen menerima bukti gelar, dan bahkan sebelum dia berjalan keluar dari pintu Imperial Talent Union, dia menabrak seseorang. Itu kamu? Ya, Anda. Mereka berdua terkejut. Apa yang kamu lakukan di sini? Tang Zichen, jika kamu bisa datang, kenapa aku tidak? Lihat, aku juga seorang bakat kekaisaran.
Sangguan Rou mengangkat bukti gelar bakat kekaisaran yang diperoleh di tangannya. Tang Zichen melihat bahwa buktinya adalah kekaisaran Yan Huang, bakat kekaisaran vertigo. Aku punya 2 gelar bakat kekaisaran, kamu adalah tuan jiwa yang hilang, apa-apaan ini, kata Tang Zichen. Sangguan Rou mendengus. Tang Zichen, aku sekarang adalah master jiwa peringkat 8 yang telah mendapatkan gelar Imperial Talent, lebih baik kau perlakukan aku dengan sedikit rasa hormat. Wow, itu menakutkan, kelas 8 Yai, aku akan takut tidur di malam hari, hahaha. Kamu. Sangguan Rou sangat kesal melihat Tang Zichen memperlakukannya tanpa rasa hormat sama sekali. Sejak awal sekolah menengah Baiyun, Tang Zichen sepertinya tidak pernah menaruh perhatian padanya. Sekarang dia telah memperoleh bakat kekaisaran. Tang Zichen masih bertindak seolah-olah dia tidak menempatkannya di matanya. Itu benar-benar membuatnya kesal. Tang Zichen, apakah kamu percaya bahwa aku akan memikatmu dalam beberapa menit dan membuatmu melepas celanamu di depan umum, kata Sangguan Rou. Tang Zichen berkata, ayo, aku akan melakukannya di depan umum. Aku akan membuatmu sombong. Sangguan Zhou segera mengucapkan mantra memikat pada Tang Zichen. Sejujurnya, teknik memukau Sangguan Rou benar-benar merupakan peningkatan besar, dan Tang Zichen benar-benar sedikit terguncang. Namun, tidak ada ancaman setengah hati terhadap Tang Zichen. Kekuatan mental Tang Zichen saat ini, bagaimana dia bisa terpesona dengan teknik memikat kecil ini. Tang Zichen bertindak seolah-olah dia disihir, matanya tumpul. Sangguan Rou tersenyum acuh tak acuh. Tang Zichen, lihatlah kesombonganmu, kamu juga tidak terpesona olehku sekarang. Tang Zichen, sekarang aku memintamu untuk menjawab apakah kamu selalu meremehkanku. Tang Zichen berkata dengan bodoh, ya. Sangguan Zhou marah, kamu benar-benar tidak pernah memandang rendah aku. Tang Zichen, mengapa kamu selalu memandang rendah aku? Karena kamu jahat kata Tang Zichen. Apa? Aku buruk. Gigi Sangguan Rou gatal karena marah, dia berpikir bahwa dia telah memikat Tang Zichen, jadi Tang Zichen mengatakan yang sebenarnya di dalam hati Tang Zichen, dia bahkan jahat. Sangguan Rou bertanya lagi, apakah aku benar-benar seburuk itu di matamu? Di mana aku tidak sebaik Liu Xiangyun dan Su Meiqian, mengapa kamu tidak pernah melihatku dari sudut lain? Bagian dalam Tang Zichen bergetar, kurang dari apa yang dia maksud dengan itu. Tang Zichen terus berpura-pura tersihir dan berkata, karena aku musuhmu. Omong kosong, sudah berapa lama itu aku sudah lama berhenti menganggapmu sebagai musuh sejati. Suara Sangguan Rou sedikit dao. Tepat pada saat ini, Tang Zichen tiba-tiba tertawa. Baru saat itulah Sangguan Rou menyadari bahwa Tang Zichen sama sekali tidak terpesona olehnya tetapi berpura-pura. Kamu benar-benar berpura-pura. Sangguan Rou menghela nafas dan menunjuk ke Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, teknik menyihir kecilmu, simpan saja, akan menyihir anak kecil lebih seperti itu, hahaha. Anda, baiklah, Sangguan Zhou, aku terlalu malas untuk menggodamu, aku pulang, sampai jumpa. Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi. Hati Tang Zichen agak bingung, aneh, nada bicara Sangguan Zhou agak aneh barusan, dia sudah berhenti memperlakukanku sebagai musuhnya, apa artinya ini, bukankah aku selalu menjadi musuhnya? Tang Zichen tidak repot-repot memikirkannya atau, lebih tepatnya, tidak terlalu memikirkannya, mendapatkan gelar bakat kekaisaran keduanya dan pulang, lalu meninggalkan kota Wangjing bersama Su Meiqian, Li Xuaner, Xiao Meng, dan Qi Sueyun. Kota Wangjing tidak memiliki bandara, jadi Anda harus terbang ke kota-kota modern di sekitar kota Wangjing. Kota Wangjing memiliki gaya 80 hingga 90% kuno, dan orang-orang kuat yang tinggal di sana, serta bangsawan, terbiasa dengan kebiasaan masyarakat feodal. Tentu saja, perkembangan teknologi modern baru berusia 100 tahun, dan banyak orang terkuat di kota Wangjing belum mengikuti arus dinasti. Namun, di masa depan, dalam 100 tahun lagi, kota Wangjing pasti akan secara bertahap berubah menjadi kota modern, tetapi tentu saja, tidak peduli seberapa banyak berubah, keluarga kerajaan Kekaisaran Yan Huang masih menjadi penguasa kekaisaran ini. Kemana? Provinsi Tianan, Kabupaten Dongyang, Kota Linjiang.
Oke, penerbangan ke Provinsi Tainan, Kabupaten Dongyang, dan Kota Linjiang akan berangkat dalam 2 jam. Tolong tunjukkan kartu identitas Anda. Setelah meninggalkan kota Wangjing, Tang Zichen dan yang lainnya pergi ke kota sekitarnya, dan ke bandara. Tang Zichen, Li Xuaner, dan Xiao Meng membeli tiket ke kota Linjiang. Mei Qian, apakah kamu akan kembali ke kota Linjiang bersama kami untuk malam tahun baru? Atau kembali ke keluargamu? Tanya Kai Lili. Aku tidak tahu. Tang Zichen tersenyum. Mei Qian, tahun baru adalah masalah besar. Kamu harus pulang dan menghabiskannya bersama keluargamu. Tapi kamu juga keluargaku. Su Mei Qian tersipu dan berkata, baiklah, aku tidak akan marah jika kamu pulang untuk malam tahun baru, jadi pulanglah. Su Mei Qian mengangguk dan membeli tiket pesawat ke tanah tempat keluarganya berada. Adapun Qi Xueyun, tentu saja dia kembali ke rumahnya sendiri. Dia bukan Tang Zichen, jadi dia langsung membeli tiket untuk pulang. Dao, sungguh merepotkan, saya baru saja meretas sistem maskapai dan menyelesaikannya dengan mudah, tetapi saya masih harus repot-repot membeli tiket pesawat. Void, Xiao Meng, pelankan suaramu, staf orang bisa mendengarmu, kata Li Xuaner. Hahaha, Tang Zichen tertawa dan tertawa. Tang Zichen adalah warga negara yang taat hukum dan baik, sepertinya dia tidak berlari untuk hidupnya sekarang, jadi mengapa repot-repot menjadi gelap, beli saja tiketnya. Sekitar 2 hari kemudian, pesawat yang ditumpangi 3 orang Tang Zichen tiba di tujuan mereka, Provinsi Tianan. Tang Zichen kemudian harus mengambil penerbangan lanjutan lain ke kota Linjiang, Kabupaten Dongyang. Ketika Tang Zichen turun dari pesawat, dia melihat beberapa pembangkit tenaga listrik bawaan menunggu di luar pesawat. Tang Zichen pada awalnya mengira bahwa musuh akan datang. Kakak Tang Zichen, salah satu pria bawaan yang terlambat melihat Tang Zichen keluar dari pesawat dan sibuk menyapa. Siapa kamu? Tanya Tang Zichen. Pria bawaan yang terlambat itu tersenyum. Selamat datang bakat kekaisaran Tang Zichen, rumah untuk tahun baru. Siapa kalian? Saudara Tang Zichen, jangan berpura-pura, kamu tahu siapa kami. Tang Zichen menyentuh kepalanya dan berkata, aku benar-benar tidak tahu siapa kalian. Yah, aku adalah patriark keluarga Kai, namaku Kai Lingpeng, ini adalah wakil patriark keluarga Kai saya. Kami telah mendengar bahwa Anda telah pulang untuk tahun baru dan telah menunggu di sini untuk waktu yang lama. Kata pembangkit tenaga listrik bawaan yang terlambat itu. Kepala klan keluarga Kai, untuk apa kamu menungguku di sini? Apa yang harus aku lakukan dengan keluarga Kai? Tang Zichen bingung, dan Tang Zichen belum pernah mendengar tentang keluarga Kai. Patriark keluarga Kai berkeringat dingin dan berkata dengan canggung. Saudara Tang Zichen, markas besar keluarga Kai saya ada di Provinsi Tianan ini. Seluruh Provinsi Tianan ini adalah wilayah milik manajemen keluarga Kai saya. Kampung halaman Anda kota Linjiang juga merupakan kota di bawah yurisdiksi Provinsi Tianan dan juga merupakan wilayah milik manajemen keluarga Kai kami. Jadi bagaimana mungkin keluarga Kai kami tidak datang untuk menyambut Anda secara pribadi ketika Anda kembali ke kampung halaman Anda? Anda telah mendapatkan gelar imperial bakat dan Anda adalah menteri pembantu dari 40 pangeran. Anda adalah kebanggaan seluruh rakyat prefektur Tianan kami. Baiklah, Tang Zichen akhirnya mengerti. Satu masalah yang tidak diperhatikan Tang Zichen adalah aspek administrasi dunia ini. Sekarang Tang Zichen telah mengetahui bahwa di Kekaisaran Yan Huang ini, ibu kotanya adalah kota Wangjing, dan kemudian ada berbagai pemerintah, seperti prefektur Tianan, yang masing-masing diberikan kepada berbagai keluarga untuk dikelola. Misalnya, di Provinsi Tianan ini, keluarga Kai, yang mengelola operasi Provinsi Tianan, setara dengan pemerintah provinsi. Keluarga Kai adalah kaisar bumi Provinsi Tianan, dalam lingkup Provinsi Tianan, semuanya diputuskan oleh keluarga Kai. Keluarga Kai mengundang Tang Zichen ke keluarga mereka sebagai tamu. Tang Zichen memikirkannya dan setuju. Pemimpin klan Kai, keluarga Kai Anda, tingkat keluarga apa itu? Sepertinya beberapa ahli bawaan. Hehe, kakak Tang bercanda, keluarga Kai kami adalah keluarga peringkat dan saat ini memiliki 15 ahli bawaan, kata kepala keluarga Kai. Oh, tidak buruk.
Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan Anda? Anda adalah bakat kekaisaran dan menteri tambahan dari 40 pangeran. Andalah yang tidak buruk. Anda memiliki masa depan yang cerah. Tang Zichen bertanya, seluruh provinsi Tianan ini dikelola oleh keluarga Kai Mu. Ya, ini adalah wilayah keluarga Kai kita. Maka itu tidak seperti keluarga Caimu yang bisa mendominasi di sini. Kamu hanyalah seorang kaisar bumi. Saudara Tang tertawa, meskipun seluruh provinsi Tianan dikelola oleh keluarga Kai kami tidak dapat melakukan apapun dengan sembrono. Begitu pengadilan kota Wangjing mengetahuinya, semuanya sudah berakhir, jadi kami tidak pernah berani melakukan apapun terhadap orang-orang. Kami telah bekerja dengan rajin untuk kesejahteraan rakyat jelata dan kepentingan provinsi Tianan. Tang Zichen tersenyum dan berkata, Kepala klan Kai, seorang kerabat saya tinggal di kota Linjiang. Saya ingin tahu apakah saya dapat meminta kerabat saya itu menjadi wali kota kota Linjiang karena seluruh prefektur Tenan adalah wilayah keluarga Kai Anda. Hahaha, Saudara Tang, terima kasih. Belum lagi wali kota kecil, bahkan jika itu adalah kepala daerah Kabupaten Dongyang, bahkan mungkin untuk pindah ke Tiananfu untuk melayani. Saya akan menginstruksikan administrator keluarga itu untuk membuat pengaturan nanti. Petik 2. Kalau begitu terima kasih Kepala klan Kai. Pasti menyenangkan memiliki keluarga sendiri yang mengendalikan keuangan tempat ekonomi, militer, semua kekuatan besar. Tempat ini adalah pengadilan kecil. Tang Zichen berkata dengan iri, Tiannanfu ini adalah besar, itu sama dengan negara kecil. Semuanya diputuskan oleh keluarga Kai. Akan sangat keren jika mereka adalah anak-anak dari keluarga Kai. Selama mereka berada dalam batas-batas Tiannanfu, mereka setara dengan pangeran. Kepala keluarga Kai tertawa, bagaimana Anda memahami ini? Meskipun di Tiannanfu, semuanya bertanggung jawab atas keluarga Kai kami, terlepas dari tentara, bank, lembaga pemerintah di semua tingkatan di sini, semuanya milik kami, tetapi kami tidak bisa hanya melakukan apapun yang kita inginkan. Bagaimanapun, kita milik Kekaisaran Yan Huang, Kepengadilan Kekaisaran, dan Menteri Pengawas Pengadilan Kekaisaran selalu mengawasi. Begitu kita menemukan gerakan apapun itu berakhir. Selanjutnya, siapa yang tahu berapa lama kita keluarga Kai akan dapat mengelola prefektur Tianan? Jika keluarga Kai saya menurun di masa depan, menurun dari keluarga kelas sersan ke fase atau bahkan kelas prajurit, maka wilayah kami juga akan secara bertahap digerogoti atau bahkan sepenuhnya direduksi menjadi kekuatan biasa. Oh. Tang Zichen tersenyum sedikit. Tang Zichen sekarang tahu mengapa keluarga-keluarga itu, yang sangat ingin menjadi kuat, sering menggunakan taktik pernikahan untuk berhubungan dengan keluarga lain, dengan tujuan mempertahankan kekuatan keluarga mereka. Tang Zichen diundang ke keluarga Kai, dan sebagai kaisar duniawi dari prefektur Tianan, markas keluarga mereka tentu saja, sangat besar, meliputi area yang sangat luas. Seluruh prefektur Tianan adalah wilayah keluarga Kai mereka, dan seluruh orang dari prefektur Tianan adalah orang-orang mereka, sehingga mereka dapat membangun perkebunan sebesar yang mereka inginkan. Satu-satunya hal yang mereka butuhkan untuk memastikan adalah bahwa keluarga itu kuat dan bahwa pengadilan diawasi oleh pengadilan kekaisaran. Pengadilan kekaisaran adalah Yan Huang Kekaisaran sekarang, dan mereka adalah pemerintah pusat total. Tang Zichen makan di keluarga Kai, dan kepala keluarga Kai secara pribadi menemani anggur. Identitas Tang Zichen saat ini, keluarga Kai secara alami harus berteman dengannya, belum lagi bakat kekaisaran atau menteri pembantu dari 40 pangeran, bar masa depan, bahkan tidak berteman. Setelah makan malam, kepala keluarga Kai secara pribadi memerintahkan untuk mengirim pesawat khusus untuk mengirim Tang Zichen ke kota Linjiang besok. Keesokan harinya, Tang Zichen akhirnya kembali ke kota Linjiang. Tang Zichen langsung pergi ke rumah Liu Chenming. Tuan Muda Tang, kamu kembali. Butler Wu Ma memanggil dengan panik setelah melihatnya. Xiao Wan dan Jin Gui, keduanya, telah kembali ke keluarga Tang. Keluarga Tang adalah keluarga tingkat fase, dan mungkin juga seorang kaisar duniawi dari rumah tertentu, dan juga bisa menutupi langit dengan satu tangan di tangan. Wilayah keluarga Tang, Xiao Wan dan Jin Gui kembali ke keluarga Tang, tentu saja itu jauh lebih menyenangkan daripada di sini. Wu Ma, di mana Paman Willow? Tanya Tang Zichen.
Tuan Liu, dia baru saja keluar. Sepertinya seseorang memanggilnya pagi ini dan ingin mempekerjakannya sebagai wali kota Linjiang. Oh, Tang Zichen tertawa, tidak menyangka keluarga Kai begitu cepat memerintahkannya di pagi hari. Tuan muda Tang, maka saya akan segera memanggil Tuan Liu. Tidak, biarkan dia sibuk dulu, bukan berarti aku akan segera pergi, aku akan pulang untuk malam tahun baru. Memham. Wuma sangat senang, dia pikir Tang Zichen akan kembali mengunjungi Liu Chenming, dia tidak berpikir dia akan kembali untuk tahun baru, saya yakin Liu Chenming akan sangat senang mengetahuinya. Sejak dia kembali ke Linjiang, Li Xuaner tidak terlihat benar. Xuaner, Tang Zichen memeluk Xuaner Li, Xuaner pasti ingat orang tuanya. Xuaner berkata, Zichen, saya ingin kembali ke rumah saya, terakhir kali, di tengah-tengah berlari untuk hidup saya bahkan tidak memilah barang-barang orang tua saya dengan benar, dan juga abu mereka belum sudah dikubur. Tang Zichen berkata, saya tahu semua tentang itu tanpa Anda memberitahu saya. Ini akan pergi dengan Anda, dan kami akan memastikan untuk melakukan pekerjaan yang besar kali ini kembali. Mem. Tang Zichen ke, Xiao Meng, kamu bisa bermain di rumah. Saya juga ingin pergi memberi hormat kepada orang tua Xuaner. Oke. Dari garasi Tang Zichen mengendarai Porsche. Tang Zichen melihat Porsche ini, tiba-tiba teringat Liu Xiangyun. Ketika baru menjadi pengawal pribadi Liu Xiangyun, Liu Xiangyun bertekad untuk mengusir Tang Zichen. Di jalan tidak sengaja bertemu Ben Li, menggosok sedikit cat, singa sisi lain untuk 300.000 biaya perbaikan. Tang Zichen tidak mengerti mobil berhantu beberapa lelucon. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya, menghela nafas, mengemudikan Porsche, membawa Li Xuaner dan Xiao Meng, dan berlari ke rumah Li Xuaner bersama. Terakhir kali karena pelarian, jadi saya tidak melakukan pemakaman orang tuanya dengan benar. Sesampainya di rumah orang tua Xuaner, Xuaner dengan berlinang air mata mulai mengatur barang-barang milik orang tuanya. Sekarang, setengah tahun telah berlalu dan rumah itu penuh dengan debu. Xuaner kehilangan suaranya beberapa kali, terutama karena tahun baru akan datang dan dia merindukan keluarganya 2 kali selama festival. Tang Zichen menyalahkan dirinya sendiri untuk ini, karena itu adalah kesalahan Tang Zichen bahwa orang tua Xuaner dibunuh oleh pengejar keluarga Huo. Ketika Xuaner sedang menyortir pakaian di lemari orang tuanya, dia secara tidak sengaja menemukan sebuah buku catatan tua, yang kecil dan seukuran telapak tangannya. Xuaner membuka buku catatan dengan bingung. Setelah 5 tahun, seluruh prefektur Tianan telah melewati rumah sakit. Apakah saya benar-benar tidak akan menjadi seorang ibu selama sisa hidup saya? Besok kita akan pergi ke Baiyanfu. Saya mendengar bahwa itu akan menjadi penerbangan sehari, tetapi kami tidak takut berguling-guling. Kami berharap rumah sakit infertilitas di Baiyanfu benar-benar dapat menyembuhkan penyakit saya dan membiarkan saya mengandung bayi kecil. Berhasil. Hari ini, sudah 1 bulan sejak Xuaner datang kepadaku. Bulan ini, kami berdua sangat senang memilikinya bersama kami. Kami siap untuk pulang besok. Kami belum kembali ke kota Linjiang selama setahun. Kami sangat rindu rumah. Akhirnya pulang, terima kasih Tuhan, memberi pasangan kami putri yang begitu hidup dan cantik. Kami pasti akan membesarkannya dengan baik. Namun, beberapa tetangga kiri dan kanan saya selalu memandang saya dengan curiga. Tetapi siapa yang membiarkan Xuaner kami tumbuh begitu besar? Imut. Xuaner Li membaca catatan lama ini dan agak bingung. Apakah ini tentang orang tuanya di sini? Mengapa dia tidak pernah tahu orang tuanya pernah ke rumah lain? Zichen, kemarilah sebentar. Li Xuaner berteriak. Tang Zichen berjalan mendekat. Apa yang salah? Zichen, lihat catatannya, aku sedikit bingung. Xiao Meng Dao, aku juga. Setelah membacanya, apa yang membingungkan tentang ini? Bukankah sudah jelas ibumu masih muda, menderita ketidaksuburan stupefaction, lalu pergi ke gedung batu putih yang jauh, lalu pasti telah menyembuhkanmu dari ketidaksuburan. Saudari Xuan, kamu hampir tidak bisa dilahirkanlah, untungnya orang tuamu menyembuhkan kemandulanmu, hehehe.
Suaner Li mengerutkan kening, tapi, sejak aku masih kecil ibuku tidak pernah memberitahuku hal seperti itu. Jika dia benar-benar mengalami ketidaksuburan sebelum dia mengandungku, hal yang begitu besar, dia pasti akan menyebutkannya kepadaku. Aku bahkan tidak mengetahuinya sampai buku harian ibuku 19 tahun yang lalu. Bab 680. Tang Zichen bertanya, Mavis, benarkah ibumu tidak pernah memberitahumu? Tidak benar-benar. Suaner, dalam keadaan normal ini bukan sesuatu yang memalukan, dan butuh banyak kerja keras untuk mengandungmu, yang merupakan sesuatu yang orang pada umumnya harus selalu bawa di depan anak-anak mereka, mengatakan hal-hal seperti betapa sulitnya melahirkanmu. Namun orang tuamu tidak menyebutkan sepatah kata pun tentang itu, yang sedikit tidak normal. Li Suaner berkata, tidak mungkin aku benar-benar bukan anak kandungku, kan? Tang Zichen tercengang. Sebenarnya tidak tiba-tiba Li Suaner tiba-tiba muncul dengan keraguan seperti itu, karena sejak dia masih kecil, dia memiliki beberapa tetangga yang iri dengan penampilannya yang cantik, dan kemudian mengatakan bahwa dia jelas bukan biologis, dan sebagainya dan sebagainya. Itu sebabnya, pada saat ini, Suaner Li tiba-tiba muncul, seharusnya itu bukan kata-kata biologisnya. Suaner, jangan katakan omong kosong, tetapi hari ini kami di sini untuk memilah peninggalan orang tuamu. Jika kamu mengatakan hal-hal seperti itu, jiwa orang tuamu yang mati pasti akan marah ketika mereka mendengarnya. Tang kata Zichen. Li Suaner berkata, saya tidak tiba-tiba mengatakan ini, ketika saya masih kecil, banyak orang tetangga diam-diam mengatakan bahwa saya tidak boleh menjadi kelahiran biologis orang tua saya, jika tidak mengapa orang tua saya terlihat biasa, tetapi saya selalu berpikir bahwa para tetangga itu iri karena saya terlihat lebih baik daripada anak-anak mereka, dan kemudian mereka mengatakan omong kosong. Tapi sekarang, saya tiba-tiba melihat catatan ibu saya dari 19 tahun yang lalu, dan itulah mengapa saya tidak punya pilihan selain memiliki kecurigaan seperti itu. Tang Zichen berkata, Suaner, sekarang setelah orang tuamu pergi, mengapa kamu perlu mengejar apakah mereka biologis atau tidak? Jadi bagaimana jika mereka tidak biologis? Li Suaner tidak lagi terganggu. Setelah memilah-milah jenazah untuk orang tua Suaner, dengan bantuan Tang Zichen, mereka menghabiskan 2 hari bersama untuk menyelesaikan pemakaman. Paman Liu, kamu kembali. Selamat, kamu telah diangkat sebagai wali kota kota Linjiang. Kamu akan menjadi orang teratas di kota Linjiang mulai sekarang. 2 hari kemudian, Liu Chenming kembali ke rumah, dan pada saat ini dia sudah menjadi wali kota kota Linjiang. Seorang pengusaha tiba-tiba terjun sebagai wali kota kota Linjiang, dan semua kekuatan besar dan kecil di kota Linjiang tahu bahwa koneksi dan belakang panggung Liu Chenming sangat sulit. Zichen, saya telah mendengar dari Wuma bahwa Anda kembali, tetapi saya sedang dalam tur inspeksi di Provinsi Tianan, jadi saya tidak punya waktu untuk kembali. Paman Liu, aku tidak terburu-buru untuk pergi, aku pulang untuk malam tahun baru tidak buruk selama 2 hari. Liu Chenming tersenyum dan berkata, Zichen, saya tiba-tiba menjadi wali kota itu pasti Anda. Saya pergi ke Tiannanfu kali ini, gubernur memperlakukan saya dengan sangat hormat. Anda pasti luar biasa sekarang. Paman Liu, itu tidak buruk, tetapi tidak semudah dan senyaman yang saya kira. Saya sekarang adalah bakat tambahan dari 40 pangeran, yang utama adalah hubungan ini, jika tidak mengapa keluarga Kai repot-repot untuk menyenangkan saya. Liu Chenming berkata, legenda mengatakan bahwa ada seorang kaisar, pangeran, dan pengadilan di kota Wangjing. Itu benar-benar benar. Oh, Paman Liu, jika kamu ingin pergi ke kota Wangjing, aku akan membawamu berkeliling suatu hari nanti dan bertemu dengan kaisar legendaris, kata Tang Zichen. Willow Chenming mengangguk dan tersenyum, bagus. Willow Chenming berkata, Kekaisaran Yan Huang kami, total lebih dari 120 provinsi, masing-masing dijalankan oleh keluarga yang kuat. Legenda mengatakan bahwa keluarga kuat ini kembali berada di bawah kendali pengadilan kota Wangjing, dan kami telah belum pernah melihat seperti apa pengadilan itu. Hehehehe. Tang Zichen juga tertawa hehehe, dan berkata pada dirinya sendiri, Paman Liu tidak akan benar-benar ingin melihat kaisar, kan? Ini jelek ketika kebohongan besar ini meledak tetapi tidak bisa dilakukan.
Paman Liu, mulai sekarang, kamu bisa menjadi wali kota yang baik di kota Linjiang. Selama aku masih di sini, kamu bisa menjadi wali kota yang sangat stabil. Jangan sering melarikan diri untuk melakukan bisnis apapun, mudah. Bagus. Liu Chenming mengangguk. Paman Milo, berapa umurmu tahun ini? Tanya Don Zimer. Apa yang salah? Hanya bertanya. Oh, 45, kata Willow Chenming. Paman Milo, 45 masih sangat muda, jadi mengapa kamu tidak mencari istri? Tidak baik bagimu untuk sendirian sekarang, kamu harus menemukan seorang wanita untuk tinggal bersama, bukan begitu? Ah, Zichen, kenapa kamu tiba-tiba mengatakan ini? Willow Chenming tampak sedikit malu. Paman Liu, saya mengatakan yang sebenarnya, kita semua laki-laki Anda tahu, sulit untuk terus menyentak sampai Anda tua. Willow Chenming tersipu marah dan berkata dengan sedikit malu, itu, Zichen, sebenarnya aku tidak semurni yang kamu pikirkan, meskipun aku belum menikah lagi selama bertahun-tahun, tetapi itu tidak sampai pada titik untuk menyelesaikannya sendiri. Ah, itu juga benar, setidaknya kamu adalah bos dengan lebih dari 100 juta aset, tidak ada kekurangan sekretaris kecil di sekitarmu, kata Tang Zichen. Oh, Zichen, jangan bicarakan itu. Liu Chenming agak kurus. Jangan, Paman Liu, aku tiba-tiba punya ide. Ide apa? Hehe, aku tidak akan membicarakannya denganmu untuk saat ini, mari kita bicarakan setelah aku selesai. Di malam hari, Tang Zichen meminta Xiao Meng untuk membantunya menemukan nomor kontak untuk keluarga Kai di Provinsi Tianan. Halo, yang mana itu? Saya mencari kepala keluarga Kai, saya Tang Zichen dari kota Linjiang. Ah, mencari kepala klan. Orang yang menjawab telepon terkejut, kepala klan bukanlah seseorang yang ingin dia temui. Tang Zichen juga agak tidak berdaya, para ahli bawaan dari keluarga Kai, mereka semua tidak memakai ponsel. Satu persatu, mereka semua terlibat dalam barang antik, mereka tidak dapat menemukan siapapun, jadi mereka harus menelepon keluarga mereka. Setelah banyak terombang-ambing, Tang Zichen akhirnya menghubungi patriark keluarga Kai. Saudara Tang, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Anda dapat mengatakannya. Patriark keluarga Kai bertanya sambil tersenyum. Tang Zichen berkata, kepala klan Kai, apa pendapatmu tentang aku? Ah, apa maksudmu? Tang Zichen tersenyum, pemimpin klan Kai, jangan menyembunyikan apapun, jika Anda berpikir bahwa masa depan Tang Zichen saya baik-baik saja, maka sebaiknya kita menikah dengan klan Kai Anda. Ah, benar-benar palsu. Patriark klan Kai bersemangat. Tentu saja itu benar. Kepala keluarga Kai sibuk tersenyum, Saudara Tang, sungguh luar biasa bahwa Anda dapat melihat keluarga Kai kami dan menikah dengan kami. Jangan khawatir, saya akan menemukan wanita paling cantik di keluarga Kai kami. Tang Zichen tercengang, salah, benar-benar salah. Oh, pemimpin klan Kai, Anda salah paham, maksud saya bukan saya, maksud saya kerabat saya, Liu Chenming, apakah klan Kai Anda memiliki yang cocok dengannya, menikah dengannya, mari kita menikah. Ah, bukan kamu. Kepala keluarga Kai kecewa, dia pikir Tang Zichen yang ingin menikahi wanita mana dari keluarga Kai mereka, jika ini benar, dia harus secara pribadi memilih yang tercantik dari keluarga Kai untuk menikahi Tang Zichen. Tapi yang mengejutkan itu adalah Liu Chenming. Ya, ini Paman Liu saya, dia berusia 45 tahun ini, tubuhnya luar biasa, saya akan memberinya sedikit lebih banyak pengkondisian fisik, dia pasti berusia 35 tahun. Dia belum menikah lagi, saya akan menasihatinya untuk menemukan yang dia suka, tetapi kemudian saya berpikir, setidaknya saya adalah bakat kekaisaran, Paman Liu adalah kerabat saya tidak bisa hanya menemukannya, saya harus layak untuk Paman Liu. Jadi, saya memikirkan keluarga Kai, saya ingin tahu apakah saya memiliki takdir untuk menikah dengan keluarga Kai Anda. Bersambung.